Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Yang dari kenampakan alam, kenampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di bumi yang muncul secara alamiah. Dari penjelasan ibu tadi berarti kita bisa mengambil kesimpulan kalau kenampakan alam itu merupakan segala sesuatu di bumi yang muncul secara alamiah. Di sini ada yang bisa memberikan contoh? Sekarang ibu mau tanya, di sini ada yang pernah liburan nggak ke Gunung Tangkuban Perahu, ke pantai, atau yang deket-deket sungai, danau? Ya, berarti sungai, danau, pantai, dan gunung itu termasuk ke dalam? Ya, termasuk ke dalam kenampakan alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yakni kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah daratan pengertiannya bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air dan berbentuk padat. Sedangkan kenampakan alam wilayah perairan pengertiannya sebaliknya dari wilayah daratan tadi, yakni digenangi oleh air. Sekarang kita akan mempelajari kenampakan alam wilayah daratan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi naik-naik ke puncak gunung dengan gerakan naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Daratan rendah adalah wilayah darat yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daratan rendah dimanfaatkan untuk pemukiman, pusat pemerintahan, industri, dan juga pertanian. Daratan tinggi adalah wilayah darat yang luas dan terletak pada ketinggian di atas 200 meter. Daratan tinggi disebut juga plato. Daratan tinggi cocok untuk pariwisata dan juga berkebun. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, yakni gunung berapi yang merupakan gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya Gunung Merapi. Dan yang kedua, gunung tidak berapi, merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Contohnya Gunung Muria. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama yang lainnya. Pegunungan juga dapat dimanfaatkan untuk pariwisata. Bentuk bukit menyerupai gunung, tetapi memiliki ketinggian kurang dari 600 meter. Rangkaian bukit disebut perbukitan. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai juga dapat dimanfaatkan untuk pariwisata. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Tanjung banyak dimanfaatkan untuk membangun pelabuhan. Nah, setelah belajar tentang kenampakan alam wilayah daratan, sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam wilayah perairan. Nah, sebelum itu kita nyanyi yuk. Kita nyanyi Lajulah Rasulku. Lajulah perahuku laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat
yang aku tuju. Angan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang, lajulah perahuku maju ke tempat yang aku tuju. Sungai merupakan aliran air tawar yang bermuara di laut atau danau. Danau merupakan cekungan luas di daratan yang berisi air. Waduk adalah danau buatan yang terbentuk dari bendungan, yakni bangunan yang digunakan sebagai penghalang aliran air yang membuat permukaan air naik. Fungsinya sebagai pengendali dan penyimpan air. Selain itu, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk mengairi tanah pertanian atau irigasi, sebagai pembangkit listrik, mengendalikan banjir, sebagai tempat persediaan air, dan sebagai sarana rekreasi. Laut adalah kawasan perairan yang membagi daratan menjadi benua atau pulau. Laut yang luas disebut juga dengan samudra. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Contohnya Selat Kalimata antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke darat. Tiga sisinya dibatasi oleh daratan. Contohnya Teluk Penyu di Jawa. Rawa merupakan perairan yang airnya menggenangi dalam keadaan dangkal. Contohnya Pantai Riau, Sumatera Selatan. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih pengaruh dari letak geografis atau dari kenampakan alam itu sendiri dalam kehidupan. Faktor geografis dapat mempengaruhi bahasa dan dialek yang digunakan masyarakat yang tinggal di wilayah geografis tersebut. Contohnya, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan akan berbeda dialek atau logatnya dan bahasa yang digunakan dengan wilayah Sumatera bagian barat ataupun Sumatera bagian utara. Mata pencarian atau bidang pekerjaan juga dapat dipengaruhi oleh letak geografis. Contohnya, masyarakat yang berada atau tinggal di wilayah perairan mayoritas akan bekerja sebagai nelayan. Contoh lainnya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan bekerja sebagai petani mayoritas karena suhu dan cuaca di sana sangat cocok untuk menanam sayur ataupun buah-buahan seperti stroberi. Adat istiadat dan kepercayaan juga dapat dipengaruhi oleh letak geografis. Contohnya, adat istiadat atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat Jawa akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Sumatera Selatan. Di wilayah Jawa, rata-rata orang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Sedangkan di wilayah Sumatera Selatan, meninggikan suara di wilayah Sumatera Selatan bukan berarti orang tersebut marah. Namun, apabila orang Jawa yang mendengarnya, mungkin mereka akan berpikir orang ini sedang marah, padahal hanya berbicara seperti biasanya. Pakaian juga akan berbeda karena letak geografis. Misalnya, pakaian di wilayah Jawa itu kebanyakan menggunakan batik, sedangkan di wilayah Sumatera Selatan menggunakan songket. Kesenian juga akan berbeda karena letak geografis. Misalnya saja dalam hal tarian yang memiliki makna yang berbeda-beda tiap daerah yang memiliki tarian daerah tersebut.
bisa untuk menyambut tamu, dan sebagai hiburan atau yang lainnya. Letak geografis juga mempengaruhi tempat tinggal.